Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik dan sinyal yang Anda terima di lokasi. Sebentar, ada Pak Dean. Terserah. Terserah. Gabung aja. Oke. Kelas paralel satunya mau gabung, sebentar ya. Oke. Sambil menunggu teman dari kelas satunya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan pemrograman logika ini. Silakan. Jadi sekali lagi bahwa dalam pemrograman logika ini kita menulis ada dua kelompok. Yang pertama adalah fakta atau data ya, atau itu adalah basis pengetahuan. Jadi fakta, data, atau basis pengetahuan itu semua istilah itu sama maknanya. Itu adalah kenyataan atau data yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah aturan. Jadi kalau aturan itu berarti bagaimana sesuatu atau kaidah itu berlaku. Sebagai contoh waktu itu adalah contoh tentang hubungan kakek. Jadi kalau saya sampaikan di sini, saya coba share screen ya. Saya share screen dari pernyataan ini. Jadi hubungan aturan untuk kakek. Jadi misalkan demikian, ayah Prawiro, Joko. Maka ini adalah fakta atau basis pengetahuan bahwa Prawiro itu ayahnya Joko. Dan ibu misalkan Tuti itu ibunya Joko. Ini adalah fakta. Ya, fakta bahwa Tuti itu ibunya Joko. Kemudian yang kedua misalkan lagi ayah siapa ya? Misalkan Soleh itu ayahnya Prawiro. Ini adalah data atau fakta. Kemudian kita membuat aturan kakek kan. Kakek itu kalau dalam bahasa sehari-hari, seseorang itu misalnya kita lambangkan dengan sebuah variabel. Kita sudah bisa mengungkapkan kalau kita tuliskan pakai kalimat ya, karena kita tahu pemrograman logika kan pemrograman deklaratif kalimat. Jadi X kakek dari Y itu hanya jika apa. Jadi sekali lagi kalau logika predikat itu kan biasanya jika P maka Q gitu kan. Kalau sekarang kita balik. Kalau jika P maka Q kan kalau dalam ajar pernyataan begini. Itu berarti membacanya jika P maka Q. Kalau sekarang begini, itu sama aja. Itu berarti membacanya adalah Q hanya jika P. Ya enggak? Betul kan? Nah, jadi kalau Anda mendefinisikan atau membuat aturan seorang bahwa X itu kakek dari Y, itu hanya jika apa? Misalkan di sini waktu itu kita buat bahwa X ayah dari Z, gitu kan? Ya enggak? Karena kakek itu kan pasti laki-laki kan, berarti ayahnya seseorang. Hanya jika X ayah dari Z dan dan Z itu ayah dari Y. Ya, jadi hanya jika X ayah dari Z dan Z itu ayah dari Y. Sorry, kok saya jadi grogi ya? Oke, ayah dari Z atau Z itu ibu dari Y. Yang namanya kakek itu kan ada dari jalur ayah dan ada dari jalur ibu kan?
Ya enggak? Jadi kalau membuat kalimat seperti ini, jadi kunci dari pemrograman logika itu bagaimana Anda membuat kalimat. Dan kalimatnya itu jangan kalimat yang tidak beraturan. Jadi kalimat itu di sini adalah kalimat yang memenuhi aljawab pernyataan. Kalimat yang memenuhi aljawab pernyataan itu apa? Itu adalah, kalau itu adalah kalimat majemuk, itu berarti kalimat tunggal yang Anda hubungkan dengan menggunakan relasi. Jadi nggak sembarangan buat kalimat. Nah, cara menuliskan seperti ini, itu tinggal diterjemahkan kan nanti kan. Nah, kalau ini kan berarti X kakek dari Y hanya jika X ayah dari Z dan Z itu ayah dari Y atau Z itu ibu dari Y. Kalau dalam kalimat dalam pemrograman logika, ini nulisnya X kakek dari Y itu begini kan? Ya enggak? Hanya jika lambangnya begini. Gitu kan? X ayah dari Z, ayah X, Z. Dan itu apa? Koma. Nah, Anda lihat kan kalau ingat nggak, kalau dalam matematika dulu ada namanya apa ya? Dalil De Morgan nih. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? A Masih ingat. dan B atau C itu kan tidak lain adalah apa? A dan B, ya enggak? Itu kan? Atau A dan C, kan gitu. Jadi X ayah dari Z dan Z ayah dari Y atau Z ibu dari Y itu bisa saya bagi dua. Yang pertama adalah X ayah dari Z dan Z ayah dari Y. Titik. Yang kedua saya tulis lagi. X kakek dari Y hanya jika X ayah dari Z dan Z itu ibu dari Y. Jadi ini yang tadi pagi kita bahas kan. Nah sekarang bagaimana status dari setiap pernyataan ini atau setiap logika predikat ini? Itu urutannya pasti memprosesnya dari atas ke bawah. Ya enggak? Pasti memprosesnya dari atas ke bawah. Kemudian masing-masing logika predikat ini itu hubungannya adalah atau. Jadi kakek X, Y, X adalah kakek dari Y, itu hanya jika ini, atau X kakek dari Y hanya jika X ayah dari Z dan Z ibu dari Y. Jadi antara baris nomor 4 dan baris nomor 5 itu hubungannya adalah atau. Jadi bisa berlaku dua-duanya, bisa berlaku hanya salah satu. Itu sih yang tadi pagi kita bahas dalam kuliah. Nah sekarang kita coba lihat latihan. Pak Den udah gabung belum nih? Atau nggak ikut? Menyusul Pak katanya Pak. Oh, Tapi kata siapa menyusul? Ada, woi. Oh, ada. Tapi tadi ada, woi. Mana wajahnya nggak ada ini, mau di spotlight ini supaya kelihatan ini. Oke. Ya. Sekarang kita latihan ya. Atau ada pertanyaan? Pertanyaan dulu deh. Nggak ada. Nggak ada. Oke, latihan ya. Ya, latihan pertama ini Fibonacci. Fibonacci. Coba saya share screen lagi. Gini. Bisa kebaca? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi saya selalu kalau menjelaskan tuh karena kita sudah melewati functional programming di pertemuan pertama, sekarang kita masuk ke logic programming, itu jangan bolak-balik cara berpikirnya, kita harus bisa memilah.
Kalau saya membuat, ini saya terangkan aja dulu, nanti berikutnya Anda coba kita kerjakan sendiri. Ini saya terangkan dulu dari awal, supaya nanti Anda bisa paham bagaimana cara berpikirnya. Yang pertama sekarang, kalau ini dibuat dengan fungsional. Fungsional aja kita belum ini ya, belum katam gitu ya. Kita sudah masuk ke logik. Ya itulah, namanya kuliah ya, biasanya kita harus tersiksa dulu. Nanti baru lama-lama kita ini namanya belajar. Oke, kalau fungsional itu berarti saya berpikir fungsinya apa ya gitu kan? Fungsinya apa gitu. Jadi kita membuat basisnya fungsi matematika. Bahwa oh ternyata Fibonacci itu fungsinya begini gitu kan. Bahwa Fibonacci X ya, Fibonacci X itu sama dengan 0 jika apa? Jika apa? X sama dengan 0 ya Pak? X sama dengan 0. Cakep. Terus Fibonacci X sama dengan apa lagi? 1 kan? Ya, Ya? sama dengan 1. Hah? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Baru kemudian Fibonacci X itu sama dengan Fibonacci X minus 1, gitu ya? Ditambah Fibonacci X minus 2. Jika apa? X lebih besar. Kan gini. Itu ingat, fungsional. Ini fungsional ya. Jadi kalau kita bagaimana membuat program yang fungsional? Berarti saya menerjemahkan fungsi itu menjadi pemrograman fungsional. Gimana caranya? Jadi cara berpikir itu saya membuat fungsi gitu. Ya sudah, tinggal saya terjemahkan. X, ingat huruf kecil ya. Jika, kan gitu. X sama dengan 0, jangan lupa. Prefix, hasilnya apa? 0. Kan gitu. Kalau tidak, if X sama dengan 1, hasilnya 1. 1. Kan gitu. Selainnya, baru. Gimana nulisnya prefixnya nih? Apa dulu? Woi. Ayo. Itu tinggal baris 8 diikuti. Baris 8 Berarti terjemahin langsung gimana? fit X dan langsung Apa dulu yang saya ketik? itu dia. Itu Apa? Coba Sekar Daru apa yang saya ketik nih? Sekar Daru. Apa yang saya ketik nih duluan nih? Tambah Tambah plus ya. plus lalu buka kurung Oke. kurung VIP buka Oke. kurung lagi min X X1 plus 1 habis Terus? itu yang di sebelahnya buka kurung lagi VIP buka kurung min X plus 2. Oke, sip. Gitu ya. Harus cepet ini. Ya enggak? fungsional. Fungsional. Sekarang kita masuk ke logic programming. Kalau di logika pemrograman, itu kita harus mengubah pikiran kita itu saya harus membuat kalimat. Membuat kalimat. Jadi pola pikir kita itu adalah kalimat atau naratif atau deklaratif, logika matematika. Sama sebenarnya sih ininya, idenya bahwa Fibonacci X itu adalah 0 jika X-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya terjemahkan, nulisnya kan begini. Fib dari X adalah 0 hanya jika X sama dengan 0. Kan gitu. Ya enggak? Betul enggak?
Ada yang mau tanya ini? Enggak. Nah, kadangkala kita membuat kalimat logika itu apa supaya bisa coba misalkan ini saja. Jadi kalau kita jika X adalah 0 ya maaf. Kan gitu ya. Sorry. Adalah 0. Kan gitu, titik. Kalau kita terjemahkan gimana ini? Dalam pemrograman logika. Coba, siapa yang mau? Present. Menerjemahnya gimana? Kakek dari X adalah Y. Nulisnya gimana? Pip, Pip buka Kakek kurung X kosong sama gitu, Pak. Y. Eh? Pip, Fib? buka kurung 0, Buka kurung X, 0. 0. 0, Ya kan? Iya, masih ke bawah-bawah fungsional. Oke. Nggak apa-apa. Jadi Anda bolak-balik nggak apa-apa, asal konsisten. Gitu. kan X-nya nggak perlu gitu nggak sih Pak? Bisa langsung 0,0 nggak Pak? Ntar dulu. Ini dulu. Oh iya, Ini dulu. Kecepatan terjemahin. kamu. Nerjemahin baris 19 dulu. Iya Pak ya. Iya, jangan mikir yang lain. Pokoknya gimana nerjemahin kalimat 19 menjadi pemrograman logika. Hanya jika apa? Ini kan? Ya enggak? X is kan gitu. Ya enggak? Nah, kalimat ini itu bisa disederhanakan. Ngapain sih panjang-panjang kalimatnya? Padahal maknanya bisa dipersingkat. Caranya gimana? Yang tadi disampaikan rekan Anda tadi. Bahwa fib dari 0 adalah 0. Kan gitu. Kalau ini nerjemahinnya tadi fib 0,0. Selesai. Anda mau pakai yang mana? Mau baris 20 atau 22? Sama saja. Tapi yang sering digunakan adalah baris 22. Oke, terjemahkan baris nomor 7. Pakai kalimat. Kalau nggak bisa Pakai kalimat. Kalimat aja. Berarti fib dari X sama dengan 1 hanya jika X adalah 1. Oke, kalau pakai model baris 21 gimana? Baris 21 berarti Fib fib 1 1. Fib 11 gimana? Fib dari 1 Fib dari 1 adalah 1. Nah, terjemahnya gimana? Fib 1,1. Selesai. Ya. Nah, sekarang menerjemahkan yang ini. Gimana terjemahnya? Atau kalimatnya gimana? Coba. Ahmad Arda Damarjati. Iya Pak, Ya coba gimana? diterjemahin gitu ya Pak ya? Kalimat, pakai kalimat. Kalimat berarti, kalau kalimat pusing Pak. Bentar. Bentar Pak. Fib dari X adalah, Sorry, bentar. iya Pak. Dari X adalah X adalah fib. Hah? Salah. X min 1 ditambah X min 2. Sekarang ini coba. Gimana Pak? Salah ya. Fib dari X adalah Adalah bahasanya bahasa rule, adalah X Pak. bahasa aturan. bahasa Fib aturan. dari X adalah apa? Adalah lebih dari 1. Iya enggak Pak? Enggak ya Pak? Min 1 Pak. Aturannya. Fokuslah ke aturannya. Berapa ya Pak ya? Mana? Fib dari X adalah Gimana?
Faktanya aja dulu, rules. Faktanya. Fib dari X adalah, oh itu Pak, X min 1 ditambah X min 2 bukan Pak? Gimana sih kamu? Oh bukan ya Pak? Itu ada template-nya di 19. Oh 19 Pak. Adalah 0. Bukan kan Pak? Nol gimana? Template Iya kan? itu bukan. Ini Oh, iya, Pak. template. Oh template-nya ya Pak ya? Adalah X lebih dari 1 Pak, atau 1 Pak? Oke, gini. Gini. Ya, saya coba apa tadi ya? Yang tadi itu contoh sum ya kalau nggak salah ya. Gini. Coba kita lewat dulu nih ya. Coba tadi itu saya berikan gini. Yang ini nih. Kalimat pertama, sum dari list kosong adalah 0. Kan gitu? Iya Pak. Oke, titik. Kalimat kedua, sum dari X dan Y, kan gitu. Ya kan? Adalah X ditambah sum dari Y, kan gitu. Ya nggak? Iya Pak, betul. Paham nggak semuanya yang lain nih? Paham ya? Ingat kan list itu kan dibagi dua begitu pakai tanda garis vertikal gitu kan? Ya enggak? Jadi kalau 235 maka X-nya itu 2, Y-nya itu list 35 kan gitu. Sehingga sum dari X garis Y itu adalah X ditambah sum dari Y-nya kan? Ya enggak? Nah, Iya Pak. tapi membuat kalimat nomor 35 itu nggak bisa diimplementasikan langsung dengan logika pemrograman logika. Kenapa? Ini sebenarnya kalimat yang kalimat majemuk dan kalimat tunggalnya itu campur aduk. Oleh karena itu kalimat baris nomor 35 itu harus saya pisah menjadi sehingga kita tuh bisa tahu ini kalimat tunggal dan ini kalimat tunggal kemudian direlasikan dengan apa gitu loh. Ya. Jadi kalimat ini itu saya ubah begini, sum dari X, Y adalah misalkan T. Hanya jika apa? Kan gitu, hanya jika pertama sum dari Y adalah misalkan apa? Sum dari Y adalah apa ya? Misalkan ini saya sebut T1 aja lah. Sum dari Y adalah T2. Kemudian kalimat yang kedua itu adalah T1 adalah X ditambah T2. Kan gitu. Jadi adalah X ditambah sum dari Y itu implementasi di dalam pemrograman logika itu susah. Jadi kita harus cari dulu sum dari Y-nya dulu. Jadi nggak bisa misalkan Anda tulis misalkan fib dari X adalah, misalnya gitu ya, fib dari X adalah fib dari X minus 1 ditambah fib dari X minus 2. Hanya jika X lebih besar 1. Ini nggak bisa diimplementasikan, susah ini. Ini susah. Ya enggak? Paham ya? Jadi oleh karena itu yang pertama, hitung dulu fib dari X kurang 1. Kemudian kedua, fib dari X kurang 2 itu kalimat tunggal yang lain. Baru kemudian dihubungkan. Jadi oleh karena itu kalimat yang benar di sini itu adalah fib dari X adalah T. Hanya jika apa? Yang pertama apa? Hanya jika misalkan X1 adalah X minus 1. Dan apa?
Dan VIP dari X1 adalah misalkan T1. Terus, saya copy aja lah ini. X2 adalah X dikurangi 2. Dan VIP dari X2 adalah T2. Sedangkan kalimat ketiga, T adalah T1 plus Plus. T2. Kan gitu. Jadi itu cara menuliskan kalimat. Jadi yang paling pusing logika pemrograman tuh gimana kita membuat kalimat. Sama aja, pemrograman C juga gitu kan. Anda nggak bisa membuat algoritma yang dalam kalimat C-nya itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau demikian maka pernyataannya gampang. VIP dari X adalah T. Nulisnya gimana? Ya sudah, VIP X, T. Hanya jika titik 2 sama titik 2 minus. X1 adalah X minus 1. X1 is X minus 1. Dan itu koma. VIP dari X1 adalah T1. VIP T1, X1 T1. X2 is X minus 2. VIP X2 adalah T2. T adalah T1 tambah T2. Gitu. Jadi program lengkapnya adalah di atasnya ditambah apa tadi? VIP 0,0 titik VIP 1,1. Ini program lengkapnya. Dan ini harus ditambahkan dengan apa? Hanya jika X-nya lebih besar dari 1. Anda boleh nyusun ke bawah, nulisnya boleh ke kanan juga nggak apa-apa. Yang penting akhir dari logika predikat itu adalah tanda titik. Itu? Ada pertanyaan? Susah ya? Ini ada chat. Wah, ini. Dari Pak Dean, tolong dibaca itu. Clue-nya adalah rule base. Ciri khas logic programming, relasi dari 2 fakta atau lebih. Oke? Jadi yang penting itu Anda membuat kalimat tunggal atau fakta atau logika, fakta atau data, kemudian Anda relasikan gitu loh. Jadi kalau di sini pernyataan baris 36 sampai 40 itu ada berapa? Pertama, fakta Fibonacci X adalah T. Kedua, X lebih besar 1. Ketiga, X1 adalah X kurang 1. Keempat, VIP dari X1 adalah T1 dan seterusnya. Kemudian itu dihubungkan dengan operator relasi. Hanya jika, dan, kemudian atau. Itu aja sih Anda buktikan. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat latihan yang ada di yang berikutnya. Nah, ini saya serahkan ke mahasiswa kalian, coba buat yang ini. Oke, yang ini saya hapus. Coba ini. Gimana ini? Buat kalimat dulu. Ini kayaknya masih pada merenungi soal yang tadi, Pak. Oh gitu. Bener nggak? Bener nggak sih teman-teman mahasiswa apa namanya? Masih kebolak-balik nggak? Karena memang ini cukup berbeda ya, Pak. 1 minggu langsung berbeda paradigma. Halo, teman-teman. Maklum nggak Pak kalau misalnya ngerasa yang ini kayaknya masih lebih praktis mungkin bahasanya.
cara berpikir programnya daripada yang fungsional. Ya, karena sih sebenarnya ini kalau boleh jujur ya, ini kenapa namanya logic programming, ini juga banyak dipakai buat bikin agent. Jadi rule base. Jadi makanya pemikirannya adalah nyambungin beberapa fakta ya kemudian direlasiin. Jadi sebenarnya kalau dari segi programmingnya ya di sebelah sini memang ada kelihatan yang lebih ringkas sih. Tapi sebenarnya ini salah satu programming yang itu karena dia rule based, dia bisa ngeluarin lebih dari satu jawaban gitu. Jadi emang paling cocok buat AI dan teman-temannya nih. Jadi kayak begitu. Lebih praktis belum tentu juga sih. Ada yang lebih praktis pakai functional programming, ada yang lebih praktis pakai logic programming. Tapi sebenarnya yang teman-teman sekalian yang ada di praktikum kali ini adalah perubahan cara bukan sintaksis doang loh yang tadi Pak Julio ajarkan, tapi cara berpikir kayak memecah fakta. Oh, kita punya fakta bahwa nilai Fibonacci 0 itu ya 0. Itu fakta, tidak terbantahkan. Nilai Fibonacci 1 adalah 1. Itu fakta tidak terbantahkan. Nah, sekarang kita mau nyari Fibonacci yang selain bilangan Fibonacci ke 0, ke 1, kan ada bilangan Fibonacci ke 2, 3, 4, 5, 6. Yang ternyata kita punya aturan Fibonacci itu adalah penjumlahan dari 2 buah bilangan hasil Fibonacci sebelumnya. Gitu. Jadi fakta itu dirangkai. Makanya di chatting tuh saya nulis ya. Ada operator jika dan hanya jika itu hanya jika itu kan titik 2 strip ya. Itu operatornya namanya. Kemudian koma itu adalah dan. Sorry, itu saya bukan or ya. Jadi salah ketik. Jadi koma itu dan. Begitu. Ini Pak, sebagai info Pak, anak-anak ini udah dapat matematika dan berpikir logis. Aslinya otaknya harusnya lebih cepat buat logic programming. Oke. Oke. Tapi ada juga yang kurikulum lama juga yang nggak punya mata kuliah itu. Bisa, ya benar sih. Tapi ya sebagian besar kan sudah punya kan, sudah dapat MBL ya namanya. MBL namanya. Iya, MBL, betul. Matematika berpikir logis. Emang ada matematika yang tidak berpikir logis ya? Iya. Matematika dan berpikir irasional kan nggak ada kan? Oke. Kita kembali ke soal tadi. Saya tulis di chat tadi soalnya tadi ya. Gimana itu? Baik teman-teman, di sini kan sebenarnya ini belum kita belum sampai sintaksis. Ini baru ngomongin fundamentalnya. Hitung 10 ada sebuah list X. Bentuknya kayak begitu. Terus X-nya ada 3. Kenapa dia bisa mengeluarkan 3? Karena program ini pengen ngelihat banyaknya elemen list yang nilainya kurang dari suatu nilai tertentu. Nilai tertentunya adalah 10 nih kalau di sini. Nah, jadi ada berapa sih yang lebih kurang dari 10? Itu angka 1, angka 2 sama angka 7. Makanya X-nya sama dengan 3. Suatu list 10 hasilnya adalah X. Kayak gitu logikanya ya. Ini yang susah sebenarnya. Ini tuh mecah faktanya sih. Faktanya. Ini yang paling susah. Ya mahasiswa memang harus susah sih emang. Oke. Saya share screen lagi ya. Ini tadi ya. Jadi intinya kembali lagi, buat kalimat. Kalimat itu terdiri jadi kalimat itu kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa fakta atau terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang direlasikan. Gitu. Sama, ini kan menghitung ini kan berarti kita cari fakta yang paling gampang apa sih? Kalau listnya apa? Kalau listnya kosong ya Pak. Oke. Sekarang coba buat kalimat bahwa hitung kalau listnya kosong itu nilainya berapa? Hasilnya 0. Coba buat kalimatnya. Nah, bikin kalimat biasanya mulai. Gimana ya gitu. Kita tahu sih itu maksudnya, cuma kalimat gimana? Emang susah sih, mata kuliah ini emang susah.
Nah, harapannya memang dari 2 kali pertemuan ini Anda tidak perlu detail sintaksnya ya, tapi minimal Anda menguasai, mengetahui paradigma berpikirnya gitu ya, bahwa fungsional itu begini, logik itu begini. Kalau detailnya nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ini hanya untuk latihan supaya mengasah kita supaya mampu menyusun kalimat yang bisa diarahkan ke pemrograman logika. Coba segini. Pak, saya coba. Yap. Gini. Coba buat kalimat begini. Ini artinya apa ya? Kalau dalam kalimat gimana bacanya? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, tadi kan, saya kasih contoh lain. VIP A, B, tadi kan kalimatnya gimana? VIP dari A, adalah B, kan gitu ya? Sekarang kalau hitung dikaitkan dengan soal yang tadi, hitung A, B, C. Kalimatnya gimana sih? Bingung ya? Bingung. Coba Pak. Siapa? List B yang bernilai sama dengan atau lebih besar dari A sebanyak C. Oke. Gimana? List B B yang bernilai lebih besar atau sama dengan A kurang dari kali. sama-sama 3, saya lupa. Oh, yang nilainya kurang Soalnya dong, yang bernilai kurang dari A kan? bernilai kurang dari A Oke. adalah adalah C. C. Gitu. Ya enggak? Gitu. Siapa sih tadi jawab nih? Lupa saya. Adri. Oke. Nah, ini benar ya gitu ya. Jadi list B yang bernilai kurang dari A adalah C, itu adalah makna dari relasi hitung dalam kurung A, B, C. Itu maknanya. Tapi kalimat yang sebenarnya itu kan bukan ini kan. Ini maknanya memang. Kalau kalimatnya gimana sih? Sama saja VIP A, B. Itu berarti kalimatnya ya VIP dari A adalah B kan gitu. Sama seperti waktu itu kita buat fungsi namanya fungsi maksimum. Max A, B, C, apa maknanya? Apa kalimatnya di sini? Max dari A dan B adalah C, kan gitu ya? Kalau ini juga sama. Hitung dari A dengan B adalah C, kan gitu. Gampangnya. Ya enggak? Nah, sekarang dikaitkan dengan soal bahwa ternyata C itu atau X itu adalah banyaknya elemen yang kurang dari 10. Banyaknya elemen dari list yang kurang dari 10. Nah, sekarang tadi Anda sudah menjawab bahwa kalau listnya kosong, maka X-nya 0. Sekarang coba buat kalimat bahwa kalau listnya kosong, itu X-nya 0. Gimana kalimatnya? Revia Putri ada ide? Untuk saat ini belum ada, Bang. Belum ada. Oke. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Boleh coba Silakan. Apa? hitung dalam kurung A, list kosong, 0 dalam Nggak, kurung. saya minta kalimat. Kalimat. Oh, Bukan codingnya. Codingnya. Kalimat. oke. Hitung dari A dengan list kosong adalah C.
Oke. Dengan list kosong adalah 0. 0. Oke. Fakta pertama yang berhasil Fakta keluar. pertama itu. Jadi kalau terjemahkannya itu berarti hitung A, list kosong, hasilnya 0. Kan gitu. Oke, nanti penyempurnaannya berikutnya. Sekarang lagi, itu kan baru fakta pertama. Terus yang lain sekarang. Fakta kedua ini udah gimana nih manajemen list nih. Aturannya gimana? Ini bisa sampai bisa ini. Satu soal. Ayo. Gimana Pak Dean? Ada clue-nya nggak nih? Itu kan ya mungkin pada ini ya. Gini ya teman-teman ya. Kan sebenarnya kita harus memecah listnya nih. Ya enggak? List itu kan akan menjadi kosong apabila elemennya diambilin. Sebiji-biji. Nah, masih ingat nggak kalau di fungsional itu ada apa namanya? Gimana caranya ngambil elemen pertama, sisanya diapain, terus dipanggil lagi dan lain sebagainya. Clue-nya First ada dan rest ya. Apa? clue-nya First dan di rest. daerah-daerah. Di daerah-daerah situ tuh clue-nya. Fakta berikutnya adalah kenapa dia dibandingkan sehingga ada sesuatu. Belum codingnya ya, ini baru pemikiran faktanya. Ini udah bener nih yang nomor 13 nih, baris 13. Kalau Mau listnya nyoba udah Pak. kosong, Jadi aman, listnya itu nyaman. harus dibagi dua. Betul. Elemen Mau nyoba pertama Pak. dan elemen sisanya. Iya. Jadi hitung dari A dengan listnya langsung bagi dua. Gitu. Adalah bla 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 bla. Gimana? Yang mau nyoba tadi, itu udah dikasih tuh clue-nya. Iya Pak, saya juga tadi mau gitu. Jadi kepala dari A, ya hitung dari A dengan bentar Pak. Saya itu dulu ya. Berarti hitung dari kepala B jika dia lebih besar dari A, maka C plus 0 biar dia nambah gitu Pak. Apa biar dia kan ini kita nyarinya yang kurang ya. Berarti kalau misalkan dia lebih berarti kan didiemin aja gitu. Terus kan tadi buat dia kita bisa apa namanya ngebandingin sama si nilai A-nya, kita ngambilnya dengan yang tadi yang head or tails-nya gitu. Ya. Jadi gimana kalimatnya? Oke. Biasanya kalau saya sih ini ya, saya kosongin dulu nih. Saya nggak tahu hasilnya apa. Baru kemudian hanya jika kan saya harus tahu berarti sini kalau kalimat sederhananya sebenarnya begini kan. Sebenarnya kalimat sederhananya kan gini. Hitung dari A dengan X pisah Y itu kan sama dengan sama dengan 1 ditambah hitung dari Y jika X-nya itu kurang dari A kan? Ya enggak? Betul enggak? Jadi jika Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Oke. Jadi faktanya gini. Jika X kurang dari A, maka hasilnya adalah 1 ditambah hitung dari Y. Kan gitu ya? Betul nggak? Iya Pak. Betul kan? Nah, sekarang gimana mengubah kalimat baris 19 itu menjadi kalimat logika yang bisa dikodekan gitu loh. Jadi untuk bisa menghitung
menghitung jumlah atau hitung A dengan X garis Y, itu kita harus ngitung dulu hitung dari Y kan. Hitung dulu kan, hitung dari Y kita harus hitung dulu kan. Ya enggak? Jadi pertama kita harus hitung dulu. Hitung dari A dengan Y adalah misalkan T1. Kalau Anda sudah tahu hitung dari A dengan Y adalah T1, maka yang di atas titik-titik itu adalah sebenarnya 1 ditambah T1 kan. Ya enggak? Betul ya? Jadi, kalau ini saya lambangkan dengan T, atau result lah, atau R lah gitu ya. Maka berarti R adalah 1 ditambah T1. Dan ini hanya jika apa? A kurang dari X kurang dari A. Kan gitu. Ya enggak? Pak, itu berarti yang T1-nya itu tuh ceritanya yang si C ini ya, Pak. Tapi ada di dalamnya si Y gitu. Karena kan tadi kita harus tahu dulu si Y-nya tadi tuh. Nah, iya. Hmm, Agak loncat ya, benar nggak sih? benar, agak ini Pak, belum ngeklik gitu Pak. Memang agak lain ini, logic programming itu agak lain. Memang. Pantesan dulu Pak Dian juga waktu mahasiswa repot ya. Susah ya Pak. Nggak bohong saya. Nah, sama saja kalau X-nya lebih besar atau sama dengan A, ya berarti bukan 1 kan? Ya enggak? Ya enggak? Iya Pak. Jadi kalau yang satunya apa? Fakta satunya. Itu kalau X-nya lebih Kalau besar sama X-nya dengan A. Ya enggak? Kalau X-nya lebih besar sama dengan A, maka Anda boleh ini ganti dengan apa? 0 Pak. 0. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi ngapain 0 ditambah gitu kan? Ya enggak? Langsung aja T1. T1. Iya toh? Iya Pak, dibiarin aja ya, bener. Biarin aja. Nah, kalimat ini pun bisa disederhanakan. Kalau dalam bahasa logika itu variabel itu jangan diulang-ulang. Ngapain ini R? Sedangkan ini adalah R adalah T1. Langsung aja. Tembak. Langsung aja. Jadi ini ganti T1. Sehingga yang bawah nggak ada. Itu. Paham ya? Jadi pertama tadi hitung A list kosong 0 titik. Hitung dari A dengan X pisah Y adalah R hanya jika X lebih kecil dari A. Hitung dari A, Y adalah T1 dan R adalah 1 tambah T1 titik. Yang ketiga, hitung dari A, X pisah Y, T1 hanya jika X lebih besar sama dengan A, hitung A, Y, T1 titik. Gitu kan? Paham?
Oke. Sudah direnungkan? Susah ya? Ini teman-teman udah familiar sama ngebagi list jadi dua kan ya? Di functional programming juga kemarin ada. Yang char CDR itu? Ya, char CDR. Udah. Nah, kalau di logic programming ngebagi list itu kita nyebutnya head tail. Head tail. Jadi Oke. kepala tuh head. Ya. Saya coba share screen dari ini aja, dari tampilan aja ya. Saya pakai ini. Ini. Jadi kalau 2, 3, 4 itu saya bagi 2 begini, maka X-nya 2, Y-nya adalah 3, 4. Gitu loh. Ya enggak? Kalau 3, 4, saya bagi 2, hasilnya adalah X-nya 3, Y-nya 4. Gitu. Kalau list 4 sama dengan Y, maka X-nya 4, Y-nya apa? Coba ini Nur Afifah. 0, Pak. 0. List yang nggak ada apa-apanya. Elemen kosong, Pak. List kosong. List kosong. kosong. List kosong. Gitu ya? Nah, ini dapat nih clue-nya kapan dia harus berhenti. Karena suatu saat listnya pasti Kosong. berhentilah di situ. Iya. Makanya fakta pertama di sini itu adalah list hitung dari list kosong itu 0. Jadi pasti mencapai sini nanti. Ada N-nya lah ini. Titik. List. Fakta. Gitu ya. Nah, sampai jam berapa nih Pak Dian? Sudah sejam, Pak? Sudah sejam. Oke, terakhir ya. Jadi nanti Anda teruskan latihannya dan nanti seperti biasa saya buat tugas di course, nanti saya periksa manual, Anda kerjakan. Oke, terakhir nih. Nah, ini kalau dijalankan di prolog, itu nanti akan keluar warning untuk pernyataan nomor 29. Salah satu ketentuan dalam pemrograman logika itu bahwa variabel itu harus ada relasi hanya jika. Jadi di sini Anda lihat, kalau di sini ada A, maka di sebelah kanan hanya jika itu ada A-nya. Di sebelah kiri ada X, sebelah kanan juga ada X. Sebelah kiri ada Y, sebelah kanan ada Y. Kalau di sini A itu nggak ada hanya jikanya. Maka ini keluar warning. Anda teruskan nggak apa-apa. Anda anggap ini. Ini terjemahan dari apa? Terjemahan dari ini kan. Terjemahan dari hitung dari A dengan list kosong adalah 0. Ya enggak? Terjemahan dari ini kan. Anda perlu tahu nggak nilai A itu harus berapa supaya hasilnya 0 kan nggak perlu kan? Pokoknya berapapun nilai A kalau listnya kosong itu adalah 0. Ya nggak? Paham ya? Jadi kalimat ini itu bisa saya ganti begini. Hitung dari apapun dengan list kosong adalah 0. Ya nggak? Jadi nggak harus dilambangkan dengan variabel. Makanya di sini menerjemahkannya adalah hitung dari apapun itu namanya variabel placeholder underscore. List kosong adalah 0. Jadi cukup begini. Saya nggak peduli berapa nilai A. Pokoknya kalau listnya kosong, pasti 0. Benar kan logikanya ya? Yap. Oke, jadi ini bisa saya ganti dengan placeholder. Karena nggak peduli saya variabelnya apa. Karena nilainya kan apa berapapun. Jadi hitung dari berapapun dengan list kosong itu adalah 0. Oke?
Saya kira demikian, sudah 1 jam. Monggo Pak Dean, ada fatwa-fatwa dari pengalaman untuk belajar ini gimana? Oke, ini sih sharing pengalaman aja ya Pak ya. Jadi yang namanya logic programming ini emang agak lain ya, agak lain dalam artian penjabaran antara fakta-fakta yang harus kita hitung, kayak fakta kapan kita harus berhenti, fakta kita ya kayak tadi ya, kita kan membandingkan sebuah head-nya list gitu kan dengan sebuah nilai tertentu, kemudian kita naikin sebuah counter tertentu. Bener nggak? Kalau kalian kan pasti masih mikirnya ini ada counter nih, ini di looping nih, bener nggak? Di looping pakai indeks gitu kan. Nah, kalau di logic programming ini memang ya itu kemampuan kita, karena ini yang kita ajarkan bukan teknik codingnya ya, maksudnya bukan secara sintaksis, tapi secara paradigma. Jadi memang clue-nya itu yang pertama ini rule base. Jadi kumpulkanlah fakta-faktanya dulu yang menyusun itu. Kayak tadi kita ketemu diajarin sama Pak Julio yang terakhir, kita nggak peduli nilainya berapa. Kalau itu dibandingin sama sebuah list kosong, nilai apapun itu akan 0. Itu fakta kan, tidak terbantahkan. Nah, jadi memang clue-cluenya di situ. Jadi stopping kriteria kalau di looping lah ya, gitu kalau di di procedural programming ya betul kayak gitu. Tapi kalau di logic programming gitu. Dan logic programming ini tadi bisa mengeluarkan lebih dari satu jawaban. Kayak kakek itu ada kakek dari pihak ayah, ada kakek dari pihak ibu. Tergantung kita ngedefinisiin rule-nya kayak gimana. Gitu ya. Oleh karena itu memang ini mohon dibiasakan sebenarnya ya paradigmanya. Emang agak kebalik-balik sih dan agak terlalu cepat emang. Minggu kemarin masih fungsional, sekarang logikal. Ya memang keseruannya di situ. Jadi teman-teman sekalian, ini juga nanti ketika kalian nyobain di SWI online ya, itu nyebutnya adalah query ya Pak ya. Nama eksekusi programnya mau kita tahu itu query karena memang yang namanya query nge-backtrack mencari fakta fakta kalau ini gimana gitu. Jadi nanyain. Makanya sintaksnya itu agak unik ya. Ada tanda tanyanya kan kalau misalnya di editor. Jadi teman-teman sekalian itu pemrograman yang agak lain ya. Kami harus tetap menyampaikan ini karena di masa yang akan datang ini tetap kepake kok gitu. Bahkan sebenarnya bahasa-bahasa pemrograman yang tua-tua tuh sekarang lebih powerful gitu ya untuk chatting data stream yang gede. WhatsApp itu pakai Erlang. Jadi banyak yang kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya kita nggak mengajarin bahasa pemrogramannya, tapi mengajarkan paradigma pemrogramannya. Mudah-mudahan cukup mengantarkan. Tadi kalau di soal yang terakhir itu ada head sama tail. Head itu selalu elemen yang paling ujung, paling pertama gitu ya. Terus ada tail adalah sisanya. Nah, ketika kita kan biasanya mau melakukan looping ya berarti sesuatu dikurangin sesuatu, dia jadi apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Makasih. Jadi jangan berkecil hati. Jadi nanti yang perlu kita tekankan sekali lagi yang disampaikan Pak Dian tadi adalah kita ingin menyampaikan paradigma pemrogramannya. Sintaksnya nanti Anda dalami sendiri. Saya kira gitu aja. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.